Kamu harus tereliminasi. Define-nya kamu di awal malah ngulangin lagi soal konsep brand. Lalu nggak diberikan solusi, sampai saya harus nanya lagi. You're missing a huge part of it. Challenge hari ini adalah kalian ditantang untuk membuat business development plan sehubungan dengan 3 aspek bisnis yang perlu dikembangkan. Kalian akan mendapatkan bantuan dari tamu spesial kita. Kita langsung panggil saja Bapak Sony Agustiawan. Konsep sederhana yang ingin saya sharing hari ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, Bapak Ibu telah mendivine. Setelah mendivine, maka the next steps adalah operation plan, kemudian marketing plan. Setelah itu, bagaimana merancang operation plan dan marketing plan menjadi improvement schedule. Udah masukin semuanya. Malam ini, ke-12 founder sedang sibuk mempersiapkan business development plan mereka untuk dipresentasikan besok hari. Udah selesai nggak bisnis development plan-nya? Belum kalau aku. Lo marketing plan udah tahu nggak? Belum nyampe gitu kan? Kalau tujuan gimana? Tujuan udah. Tujuan udah ya. Untuk marketing plan-nya, ada penambahan online untuk memperkenalkan produk ini secara lebih luas, yaitu jasa follower Instagram. Di sini saya tidak melihat cost projection-nya. Saya mentargetkan untuk meningkatkan sales saya dari 100 menjadi 200 juta. Rencananya kita mau satukan produk oleh-oleh khas Bekasi. Saya mau jadikan satu paket salaku. Otomatis biaya yang timbul adalah biaya kemasan, juga biaya promosi karena kita mengeluarkan konsep marketing yang baru. But you're missing something. Can you tell me what you're missing dari Untuk sini? data angkanya memang belum sempat. Brand saya, Ami Raincoat ini berekspansi ke musim kemarau juga. Kami ingin menciptakan sebuah capsule collection. Ini lebih seasonal dan ini hanya beberapa item saja yang mungkin mewakili untuk season itu. Menggarap target market di wanita, kita menambah channel marketing yang baru itu di B2B. Kita ekspansi 30 cabang Gramedia dengan target penjualan meningkat menjadi 45 juta. Untuk offline marketing, kita akan mengikuti beberapa expo. Nah ini expo, cost-nya itu 3 juta, itu apa sih? Itu kan kita kalau bazar-bazar gitu kan bayar. Nah untuk Desember itu kebetulan 2 gratis. Jadi harusnya lebih detail lah ya. As far as the marketing plan to support the operations, we'll establish a network of 63 sales and marketing partners. We're hoping that the return of investment will be gained in year 3. Di sini operation plan-nya adalah saya membagi tim menjadi 2. Satu untuk color kosmetik, yang satu lagi adalah skincare. Saya akan bagi dia tugas adalah develop foundation. Kemudian di distribution channel, kita market research, e-commerce mana atau online store apa yang mau kita hit. Expenses-nya kayaknya belum dimasukin ya yang distribution channel. Plan fokusnya ada di sales growth 120%. Sebelumnya aku punya problem yang mau dibenahi, yaitu ada product marketing, brand engagement-nya masih kurang dan brand identity-nya masih kurang disalurkan gitu. Jadi ini yang new brand communication website gini-gini untuk September sebenarnya belum dibuat kan ya? Belum. Kalau supply chain-nya itu tadi belum detail lagi gimana caranya. Jadi untuk packaging dan raw material dari produksi sampai pengiriman masih aku lakukan sendiri. Saya akan membuat produk-produk yang lebih beragam, tidak hanya sekedar bentuk lingkaran, tapi saya akan membuat konsep glow in the dark. Dan saya yakin saya bisa meraih pasar itu dengan konsep glow in the dark. Brand Suncraft itu brand lokal Indonesia yang mengangkat juga tema-tema Indonesia sendiri. Dan di sini produknya itu menampilkan ilustrasi. Kalau melihat dokumen ini, presentasi kamu tuh aku bingung gitu, nggak ngikutin template itu. Define-nya kamu di awal malah ngulangin lagi soal konsep brand ya kan, which is sesuatu yang sebenarnya kami sudah tahu. Masalah saya adalah mencari alternatif supplier, habis itu membuat stok bahan baku, membuat produk baru, resizing produk, redesign packaging. Dari semua yang udah dijabarin di operation plan, mana sih menurut Mbak Nilo yang paling harus segera diimplementasikan? Kelas, saya ingin bikin kelas, saya akan trial kelas dulu. Tadi bukannya permasalahan utamanya justru di supply ya? Founders, welcome back. Para mentor sudah punya penilaian berdasarkan scoreboard dari presentasi tersebut. Dan dari challenge yang sudah dilakukan, presentasi yang sudah kalian lakukan hari ini, ada satu orang yang paling menonjol, bisa menunjukkan konsistensi dari segi penyampaian adalah Mas Joni dari Setapak 9. Sanjung cara berpikirnya itu masih belum terlalu strategis. Kita sudah ada
sebenarnya guidance cara berpikirnya itu seperti apa sih untuk develop business plan ini gitu. Dan itu di dalam presentasi malah tidak terlihat. Mbak Niluh, identitas itu yang masih perlu dipertajam. Bagaimana akhirnya mendevelop produk itu sendiri sehingga akhirnya bisa dijual nih di pasaran, karena itu yang belum terbukti. Ini adalah skornya. Sanjung, dirimu harus tereliminasi, tetapi jangan patah semangat, tetap berjuang untuk mengoptimalkan bisnis kamu. Untuk pemenangnya, saya lihat nyimak banget materi, kelihatan banget dia bisa mengaplikasikan ke dalam challenges yang ada gitu tiap kali. The winner for this challenge is Lisa dari Notify. Shelly, you're missing a huge part of it, which is angka gitu kan. Do you realize how important it is angka itu? Even if it's just a simple calculation gitu. Widi, saya agak concern dengan cost improvement kamu karena abstrak, jadi nggak jelas gitu. Karena kamu mau 60% dari cost of improvement kamu itu untuk bayar IG followers. Coba kamu pikir-pikir lagi gitu. Do I really need this gitu loh. Jadi kita lihat skor kamu. Widi, skor kamu di 2, so kamu tereliminasi. Terima kasih buat semua ilmunya. Terima kasih juga buat semua teman-teman saya. Saya pulang dengan pengalaman. Ada satu founders yang menurut saya kali ini bisa mencoba untuk improve dari 3 hal yang harus diprioritaskan. Bagusnya juga untuk expand produknya hanya menjadi limited edition. Kamu yang terbaik. Dori, yang kamu harus tekunin adalah bisnis skills-nya. Bukan sembarang bikin baju, bikin apa, karya, makrame, bordir, jual yuk di expo, bukan. Oke, Robi, produk kamu udah bagus banget. Apalagi mau ekspansi ke wanita. Harusnya kamu bisa bikin trend forecast, masukin dalam PowerPoint kamu, produk wanitanya seperti apa. Kita akan lihat nilainya. Rory, kamu harus tereliminasi, namun ini merupakan suatu perjalanan yang kamu harus benahin selanjutnya. Lawan-lawan di bagian fashion itu emang tangguh-tangguh sih kalau kata aku. Dari salah satu kalian, saya lihat tadi business development plan-nya sudah sangat jelas, sangat detail, dan sangat inovatif juga. Jadi pemenang untuk challenge ini, Christine dari Segara Natural. Kita mulai di Erika Prasetya. Ada beberapa hal yang kamu udah pinpoint problemnya di mana, solusinya gimana, tapi angka itu malah nggak dimasukin di financial plan. Next to Miss Ruti. Problemnya udah 3 udah clear, tapi ada 1 yang lalu nggak diberikan solusi pada saat presentasi. Sampai saya harus nanya lagi. Skornya? Ruti, have to go home. Happy sih udah bisa di sini, soalnya kan aku brand yang paling muda juga di sini. Terus kalau dari mentor sih aku terima kasih banget karena feedbacknya itu benar-benar yang bisa bangun semuanya sih. Oke, untuk ke-8 yang masih lolos sampai next challenge, tepuk tangan untuk kalian semua. Tadi yang pemenang challenge ini juga akan mendapatkan saldo operasional tambahan sebesar Rp250.000, yang lainnya sebesar Rp100.000 yang bisa digunakan untuk challenge-challenge selanjutnya.